Zakir Luani Bustan dengan NIM 250103501023 dari kelas pendidikan Fisika A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam bentuk refleksi dengan judul Aku dan 4 Tanggung Jawab. Kehidupan sehari-hari kita sering fokus pada hasil seperti nilai, prestasi, atau pencapaian. Namun, refleksi ini tidak hanya saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga saya kaitkan dengan nilai-nilai filosofi Buddhis Makassar yang sangat kaya dengan makna, seperti nilai Siri Napace atau harga diri dan empati, lempu atau kejujuran, dan geteng atau keteguhan dalam pemberian. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 4 bentuk tanggung jawab utama, yaitu etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama manusia, etika terhadap Tuhan, dan etika terhadap lingkungan. Keempat hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita. Etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menghargai, menjaga, dan mengelola dirinya, baik secara fisik, mental, maupun moral. Ini mencakup kejujuran pada diri sendiri, disiplin, serta tanggung jawab atas pilihan hidup. Kaitannya dengan filosofi Buddhis Makassar sangat erat dengan nilai lempu atau kejujuran, dan geteng atau keteguhan dan ketegasan prinsip. Jika kita jujur pada diri sendiri atau lempu, maka kita akan sadar kapan ketika kita malas, kita harus berubah. Dan ketika kita punya sifat geteng, kita tidak akan mudah goyah, walaupun ada godaan untuk menunda atau menyerah. Jadi, etika terhadap diri sendiri bukan cuma jadi rajin, tetapi menjadi pribadi yang jujur dan teguh dalam menjalani hidup. Contohnya yaitu ketika kita memiliki tugas yang harus segera dikumpulkan, tetapi kita menunda-nunda dan lebih memilih bermain HP. Tugas lagi. Tugasnya aku kerjakan nanti saja. Nanti saja. Nantilah. Baiklah anak-anak, kumpulkan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, saya berikan hukuman tambahan tugas. Tuh, tugasku. Lu tunda aja hidup lu terus, tiap kali ada pekerjaan lu tunda terus. Nah itu akan hidup lu jadi pecundang dan jadi miskin. Cepat sekali akan jadi miskin ya. Nggak usah kerja, gampang ya. Nggak usah kerja keras, kerja 3 jam sehari, banyakin nonton TikTok. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak maksimal dan kita merasa tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa kita belum menghargai waktu dan menghargai kemampuan diri kita sendiri. Selain itu, etika terhadap diri sendiri juga mencakup yaitu disiplin dalam mengatur waktu, jujur terhadap kemampuan diri, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membiasakan diri menghargai diri sendiri melalui tindakan kecil yang konsisten. Etika terhadap sesama manusia. Etika terhadap sesama manusia adalah cara kita bersikap, berkomunikasi, dan memperlakukan orang lain dengan hormat, adil, dan penuh empati dalam kehidupan sosial. Kaitan dengan filosofi Buddhis Makassar sangat kuat hubungannya dengan Siri atau harga diri dan Pace atau empati dan kepedulian. Dalam budaya Buddhis Makassar, menjaga perasaan orang lain itu penting karena berkaitan dengan Siri mereka. Sementara Pace membuat kita ikut merasakan penderitaan orang lain.
Artinya, ketika kita menghargai orang lain, tidak merendahkan dan peduli, kita sedang menjaga harga diri orang lain sekaligus menunjukkan empati kita. Misalnya, ketika seseorang sedang berbicara dengan kita, tetapi kita tidak mendengarkan dengan baik karena sibuk dengan hal lain. Nih, kenapa? Atau ketika kita sedang bercanda, tetapi tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini dapat berdampak besar terhadap hubungan sosial. Etika terhadap sesama dapat diterapkan dengan cara mendengarkan orang lain dengan baik, menghargai pendapat orang lain, serta berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah etika terhadap Tuhan. Etika terhadap Tuhan adalah sikap manusia dalam menjalankan kewajiban spiritual seperti ibadah, bersyukur, serta menjaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Kaitannya dengan filosofi Bugis Makassar yaitu siri atau makna spiritualnya yaitu rasa malu jika tidak menjalankan kewajiban. Dalam konteks ini, siri bukan hanya soal manusia, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Ada rasa malu jika kita lalai, tidak bersyukur atau hanya ingat Tuhan saat membutuhkan. Jadi etika terhadap Tuhan bukan sekedar ibadah, tetapi kesadaran batin bahwa kita harus hidup dengan tanggung jawab spiritual. Misalnya, saat ujian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah itu kita kembali lupa. Padahal etika terhadap Tuhan bukan hanya saat kita membutuhkan, tetapi juga dalam kondisi sehari-hari. Orang tuh cuma peduli waktu mereka butuh sesuatu. Ya saran gue mendingan lu prioritasi diri lu sendiri, baru orang lain. Etika ini dapat diwujudkan dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, menjalankan ibadah dengan konsisten, serta menerima ujian dengan sabar. Dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, kita akan merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Etika terhadap lingkungan. Etika terhadap lingkungan adalah sikap peduli dan tanggung jawab manusia dalam menjaga, merawat, dan tidak merusak alam serta lingkungan sekitar. Kaitannya dengan filosofi Bugis Makassar yaitu 4C atau kepedulian, serta nilai kebersamaan dalam masyarakat. 4C tidak hanya untuk manusia, tapi juga bisa diperluas ke lingkungan. Kalau kita peduli, kita tidak akan merusak sesuatu yang juga akan berdampak pada kita sendiri. Jadi, menjaga lingkungan berarti kita sedang menunjukkan kepedulian sosial yang lebih luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua. Contohnya, membuang sampah sembarangan atau menggunakan listrik secara berlebihan. Meskipun terlihat kecil, jika dilakukan oleh banyak orang, hal ini dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita dapat mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Berarti ibu sekarang setiap hari buang sampah ke sini? Ya, saya kalau buang di sana, kalau sana keliling sama saya. Misalnya, terus tadi pagi saya hampir dapat 5 kampil dari sini. Mungkin beberapa sampahnya ibu. Tidak, saya paling 5 hari satu kali. Dulu ini diambil satu, dikasih timba 2. 1 bulan 10.000 bayar, lainnya tidak ada yang bayar. Sampahnya tidak diambil pesan gitu. Berapa lama? 1 tahun lebih? 2 tahun? Berarti 2 tahun ibu sudah mulai buang sampah ke sini. We've been cleaning up this stretch line of the beach, only to realize at the end of the day that this trash was not coming from the ocean, but coming from the communities that live around this beach. For the last 2 years,
the government has ceased to pick up their trash, leaving this community without any solution. Their main solution is to dump it on the beach, burn it, and hope that the next day it's gone with the waves. So it needs to be proper waste management here in Munchar. Kesimpulannya yaitu dari etika terhadap diri sendiri, sesama manusia, Tuhan, dan lingkungan dapat disimpulkan bahwa etika adalah dasar utama dalam membentuk karakter dan cara kita menjalani hidup. Etika tidak selalu terlihat besar, tapi justru tampak dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita peduli dengan lingkungan. Jika dikaitkan dengan filosofi Bugis Makassar, seluruh etika ini berpijak pada nilai lempu atau kejujuran dalam diri, geteng atau keteguhan dalam prinsip, dan siri napace, harga diri dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar manusia tidak hanya hidup, tetapi juga hidup dengan martabat, tanggung jawab, dan rasa peduli. Pada akhirnya, etika bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kesadaran untuk terus memperbaiki diri sendiri. Karena hidup yang baik bukan ditentukan oleh seberapa